Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PBG Daljab Bat 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Qurratul A'yuni SPD dari LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0624 0825419 program studi PAI. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video UKIN, uji kinerja praktek mengajar di SMK Sabilur Rosyad Pamekasan dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Mohon saran dan masukan yang konstruktif bagi Bapak Ibu penguji. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqina wa faqihanana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil ulil unsa wa Untuk yang tidak masuk hari ini siapa? Coba lihat temannya yang tidak masuk siapa? Iwan, Bu. Iwan. Kenapa? Sakit. Ada suratnya dong? Ada, Bu. Oh iya. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Alfi. Kemana Alfi? Sakit juga. Ya. Alhamdulillah. Kelasnya sekarang kondusif. Siapa yang piket tadi? Siapa yang piket? Bagiannya siapa? Hah? Oh iya. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar bersama tentang berpikir kritis. Ya. Sekarang kita mulai bab baru, yaitu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Ibu akan sedikit menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Tujuan pembelajaran selanjutnya yakni peserta didik mampu meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu
peserta didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Selanjutnya, untuk menstimulus, Ibu ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama. Apa yang terjadi jika seseorang sering tidak memenuhi janji? Kira-kira apa? Ya. Tidak dipercaya. Ya, bagus, tidak dipercaya orang lain. Selanjutnya, apa saja nikmat Allah yang sering kita lupakan? Bersyukur. Bersyukur atas apa? Biasanya, nikmat apa yang kita lupakan? Bagus, kesehatan, Mbak. Selanjutnya, mengapa ucapan bisa lebih menyakitkan daripada perbuatan? Kenapa kira-kira? Ucapan bisa menyakitkan daripada perbuatan. Kenapa? Ayo. Hah? Jawab apa, Mbak? Ayo, kenapa? Karena ucapan lebih tajam daripada pedang. Oke, bagus. Ucapan kita itu lebih tajam daripada pedang. Yang keras suaranya, Mbak. Ini malu-malu, bisa menjawab tapi malu-malu. Mbak Usnul, bagus ya. Yang terakhir, mengapa jika kita membuka aib orang lain bisa merusak hubungan persaudaraan? Kenapa ini? Kira-kira? Karena jika kita membuka aib orang lain, orang itu akan malu, maka akan timbul setelah benci, maka tadinya yang hubungannya erat, maka akan jadi orang mudah. Ya, bagus. Ibu punya kuis ringan hari ini. Dari keempat bukti beriman tadi, itu kan ada hubungannya dengan lisan, ya, memenuhi janji diucapkan oleh lisan. Kemudian mensyukuri nikmat bisa juga hati, lisan, dan perbuatan. Ya, ada lisannya juga. Terus yang menjaga lisan juga lisan, ya. Menutupi aib orang lain juga lisan. Sekarang kuisnya adalah siapakah sahabat Nabi yang terkenal karena menjaga lisannya? Siapa kira-kira, ayo? Hah? Ibu kasih clue. Clue-nya adalah sahabat Nabi yang termasuk khulafaur rasyidin. Ayo, siapa? Sayyidina Utsman. Ada yang jawaban lain? Sayyidina Umar bin Khattab. Ada jawaban lain? Sayyidina disebutkan semua. Sayyidina Ali, Bu. Sayyidina Abu Bakar, Bu. Oke, kira-kira siapa ya? Jawabannya adalah, dibaca, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan menurut riwayat, beliau ini mengemut batu. Batu itu dimuat selama 12 tahun hanya demi menjaga perkataan yang sia-sia. Selanjutnya yaitu memenuhi janji. Ibu akan bahas materi ya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video pembelajaran. Perkenalkan, saya Qurratul A'yuni SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul ajar Pendidikan Agama Islam kelas 11 DB SMK Sabilul Mursal Pamekasan. Materi yang kita bahas adalah bukti beriman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Mari kita bahas satu persatu. Makna keimanan. Iman tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus diikrarkan oleh lisan dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Orang yang beriman akan menunjukkan sikap bertanggung jawab, bersyukur, menjaga perkataan, dan Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran yang akan kita kerjakan pada pertemuan kali ini. Strategi pembelajarannya di antara lain yang pertama yaitu mind mapping. Strategi yang kedua yaitu small
group discussion, strategi yang ketiga yaitu PBL. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengkolaborasikan tentang metode link mapping dengan small group discussion. Ya. Tugas kalian selanjutnya yaitu membuat link mapping. Ini Ibu akan membagikan link mapping. Ya, Mbak. Ini kertasnya, Mbak. Silakan kalian membuat link mapping sesuai materi yang kita pelajari. Sebelumnya Ibu akan buat kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 tentang memenuhi janji. Sampai kelompok 2 ini ya. Ini kelompok 2 tentang mensyukuri nikmat, dan kelompok 3 tentang menjaga lisan. Kelompok terakhir, kelompok 4 menutupi aib orang lain. Silahkan dikerjakan. Buat sekreatif mungkin sesuai dengan imajinasi kalian. Kalau butuh kertas warna-warni, kalau kurang silakan di ya. Ada yang tulis, Mbak? Ada yang tulis? Mbak? Nanti ayo waktunya berjalan. Ada yang mau pakai ini? Ada yang mau pakai ini? Raya? Ya. Nah, mau pakai?
Kalau beda mungkin pakai ini aja kan. Ini Pak, pakai ini. Ini dulu. Coba. Pelan. Ibu mana kiai? Hah? Nanten mana? Apa sih lagi buat? Biasa karena Ji, nama terlalu satu sampai satu. Aduh, kok kakak sadon. Ilok yang habis kubur ya, Bang. Sabi ko lang isa. Kanan. Tak bebur. Ada yang pakai krayon, itu krayon yang dipakai. Bapak pakai krayon, pakai pohon. Bapak pakai krayon. Ya ini ibu apa dia karena ibu agak baik karena dari ini ibu buat. Ini kan termasuk juga. Kayak dari brand. Ini buat sendiri, pakai apa namanya? Pakai Canva. Gambarnya punya apa boleh gambar itu buat bukan. Di ibu ada temanya Mbak ya Mbak ya toh. Nah itu kan ya temanya ada awan hitam kemudian hujan ada timbul pelangi di situ ada gubuk ada alurnya meskipun nggak ada alur. Maka yang buat alur apa misalnya itu saya mau buat alur gunung ya biar lebih menarik dan isinya ya Pak. Boleh ya tadi
Perkenalkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan bukti beriman yang memenuhi janji. Yang pertama, janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap sesuatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Ketiga, orang yang menepati janji adalah orang yang dapat memenuhi semua yang dijanjikannya. Keempat, balasan menepati janji dalam Al-Quran disebutkan bahwa memenuhi janji termasuk sifat orang-orang bertakwa sekaligus sebab utama dalam menggapai ketakwaan. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Harus berperan aktif ya Mbak ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bukti beriman dan mensyukuri nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat. Syukur merupakan bentuk kerinduan atau pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Nikmat yang lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan susah mengatakan berasal dari Allah yang bisa mengucapkan alhamdulillah dan berbicara baik dengan perbuatan kebenaran nikmat Allah yang diberikan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon ditutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan melanjutkan kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bukti beriman menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Lisan merupakan salah satu iman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Lisan merupakan anggota tubuh manusia yang cukup kecil jika dibandingkan anggota badan yang lain. Bahaya tidak menjaga lisan, menyakiti perasaan. Selanjutnya, Ibu akan membagikan materi refleksi diri. Silakan dibagikan, Mbak, ke belakang ya. Ya. Kita refleksikan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pertanyaan yang pertama, kita refleksikan pelajaran pada pertemuan kali ini. Pernyataan pertama, saya akan berusaha sungguh-sungguh memenuhi janji yang telah saya ungkapkan. Silakan diisi di lembar refleksi. Saya baca seterusnya ya. Yang ketujuh, saya seringkali tertarik untuk mengetahui dan ikut menyebarkan gosip atau orang lain. Dan pernyataan yang terakhir, yang ke-8, yaitu saya menahan diri dan tidak menyebarkan kekurangan orang lain karena itu merupakan amanah. Sudah? Silakan dikumpulkan. Anak-anakku sekalian, silahkan ayo kita berbagi pengalaman baik tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira
pengalaman pembelajaran yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini apa? Untuk memenuhi janji. Siapa ayo? Ya. Mas. Setelah saya belajar materi pada hari ini, saya jadi paham bahwa memenuhi janji itu sangat penting. Seperti saat saya berjanji pada teman saya untuk mengerjakan tugas, maka saya harus bersungguh-sungguh agar tidak mengecewakan. Bagus. Pengalaman yang bisa kita petik lagi tentang mensyukuri nikmat. Ya, Mbak, mensyukuri nikmat. Bersyukur saya lagi mensyukuri hal yang kecil bukan tentang hal besar atau tapi hal kecil karena masuk selalu dari keimanan. Oke, bagus. Untuk selanjutnya kita berbagi pengalaman singkat mengenai menjaga lisan menutup aib orang lain. Siapa yang mau berbagi pengalamannya? Iya, silakan, Mbak. Saya juga belajar kalau menjaga lisan dan memuji orang itu tidak boleh. Jadi saya berusaha untuk menjaga lisan dan menjaga aib seseorang. Bagus, tepuk tangan. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, terima kasih kepada kalian yang sudah melaksanakan tugas hari ini dengan baik. Dari LKPD, presentasi, sampai refleksi dan berbagi pengalaman singkat. Sedikit masukan dari Ibu, tadi yang membuat mind mapping ya. Mind mappingnya sudah bagus. Nah, cuman lebih terstruktur lagi, terkonsep. Petanya dibuat seperti apa, biar menarik kepada orang yang membacanya. Dilihat sudah tertarik tentang konsepnya. Nah, ya. Jadi kekreativitasannya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk yang presentasi tadi, kalian harus lebih apa istilahnya itu? Lebih kompak dalam kerja tim ya. Ada yang menyaji tadi, kemudian ada yang mencatat, ada yang menyimpulkan seperti itu. Itu sedikit saja masukan dari Ibu. Semoga kita bisa memperbaiki di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kesimpulan tentang materi bukti beriman, di antaranya yaitu ada 4 aspek yang merupakan pilar penting dalam membentuk karakter muslim sejati. Dan bukti nyata keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hal tersebut akan menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta akan membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ya, terima kasih anak-anakku. Untuk minggu depan kita tetap akan membahas materi yang bukti beriman ya, tapi dengan menggunakan strategi PBL. Apa itu PBL? Yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, kita ketemu minggu depan. Sebelum Ibu akhiri, silahkan baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Allahumma ij'alna khairan kalamina minad dunya